A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abdullah merantau untuk menuntut ilmu. Allah yang tahu keadaanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia pasti pengen punya image baik, punya penilaian baik di mata orang lain. Tapi terkadang orang lain tidak bisa melihat seutuhnya apa yang kita pikirkan, apa yang ada dalam diri kita. Terkadang kita pengen berbuat baik, orang lain memandangnya riya. Terkadang kita pengen berbuat sesuatu yang bermanfaat, terkadang orang lain menilainya berbeda. Jadi ketika seseorang menilai kita dan tidak sesuai dengan apa yang terjadi dengan diri kita, maka biarkan saja. Tidak usah terlalu diambil pusing, karena memang manusia nggak banyak tahu. Manusia hanya bisa mengasumsi, mengira-ngira, melihat tampilan luarnya saja. Kalau ibarat HP, lihat casingnya doang, mobil lihat casing doang, dalamnya belum tentu. Dan yang luarnya baik belum tentu dalamnya semuanya baik. Tapi juga ada yang luarnya baik, dalamnya juga baik. Oleh karenanya, jangan terlalu diambil pusing ketika orang lain menilai kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kita pengen orang lain menilai kita dengan baik. Kita pengen orang lain itu menghormati kita. Kita pengen orang lain senantiasa menjadikan kita ini orang yang baik dan baik dalam ceritanya. Tapi itu adalah sesuatu yang mustahil. Karena jangankan kita, teman-teman, Rasulullah SAW yang jelas-jelas al-amin, jelas-jelas terbukti gak pernah bohong, ada aja orang yang tidak menyukainya, bahkan sampai mencacinya, memakinya, dan menjauhinya. Apalagi kita, kita manusia yang tidak luput dari salah. Kalau Rasulullah SAW itu maksum, dilindungi oleh Allah, maka kita yang jelas-jelas belum tentu dilindungi, kecuali memang Allah sedang menutupi aib kita, maka kita perlu yang namanya sadar diri. Ketika orang lain menilai kita, ya sudah, kita tinggal perbaiki. Tidak perlu diperdebatkan, tidak perlu mencari-cari bagaimana supaya dia mengatakan yang baik. Solusinya mudah sebenarnya. Ketika orang lain menilai kita buruk, tinggal kita introspeksi diri, kita perbaiki, sehingga nanti dia akan menilai kita dengan baik. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya yang menjadi patokan penilaian kita bukan orang lain, bukan tangga, bukan calon mertua, bukan calon pasangan. Kita beramal benar-benar karena Allah. Kita sedekah benar-benar karena pengen mendapatkan ridha Allah. Kita membaca Al-Quran benar-benar karena itu adalah bagian daripada sunnah Rasulullah. Kita sholat duha benar-benar itu adalah yang dicontohkan Rasulullah. Kita bangun tahajud bukan untuk update status, bukan untuk dipuji orang lain. Maka ketika kita melakukan segalanya karena Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kita akan tenang. Orang lain menilai apa saja boleh, suka-suka dia menilai kita buruk, baik dan sebagainya, itu suka-suka dia. Urusan kita bukan pada penilaian itu. Urusan kita adalah bagaimana hati ini bersih dari ingin dipuji, ingin dikatakan baik, ingin mendapatkan namanya sanjungan dari orang lain. Maka ketika itu sudah bersih, kita sudah aman dari itu, maka itulah hati yang berbahagia. Dia tidak akan bergantung pada makhluk. Kita melakukan segala sesuatu benar-benar karena Allah, dan Allah lebih tahu apa yang ada dalam diri kita. Kita niat baik, kita niat membantu orang lain, kita niat mensejahterakan atau memikirkan orang lain untuk kebaikannya, Allah tahu. Dicatat oleh malaikat wakil dan atid. Dan nanti nih kita akan menjelang pemilihan presiden di bulan Februari ini, kita akan bisa melihat casing. Kita mungkin masih bisa melihat casing luarnya baik,
dan program-program yang disampaikan, maka di sini juga kita perlu untuk meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mungkin hanya tahu dari casingnya, semua capres dan cawapres menyampaikan yang baik semuanya, tidak ada yang buruk. Semuanya rencana ketika nanti menjadi presiden semuanya dipaparkan, dan kita benar-benar hanya bisa melihat casingnya doang, luarnya doang. Tapi yang lebih tahu siapa di antara mereka yang benar-benar dia berjuang untuk rakyat Indonesia, dia berjuang untuk para fakir miskin, dia berjuang untuk memberantas kemiskinan, dia berjuang untuk memberantas korupsi, dia berjuang untuk memberantas hutang yang berkepanjangan. Allah tahu, dan kita berharap mudah-mudahan di tahun 2024 ini nanti terpilih seorang pemimpin yang ia mencintai Allah sebagai Khalik dan Allah mencintainya sebagai makhluk, dan terutama dia benar-benar niatnya untuk bisa memberantas semua yang tadi dan menjadikan Indonesia ini benar-benar menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur dan sakinah mawaddah warahmah kalau kata dalam bahasa keluargaan. Mudah-mudahan Allah hadirkan pemimpin tersebut, dan jangan sampai teman-teman yang punya suara tidak sampai mencoblos. Pastikan teman-teman mencoblos. Kalau bingung, sekali lagi ambil wudhu, kemudian sholat istikharah, minta sama Allah agar ditunjukkan siapa pemimpin yang paling terbaik, yang itu bisa membawa negara ini menjadi negara yang bebas dari yang tadi semua disebutkan. Barakallahu fikum, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.